KPK, bicara juga mengenai DPR, ini tidak terasa 20 Oktober ini Presiden Joko Widodo ini genap 1 tahun sebagai presiden. Nah, kemarin ini ada satu survei yang dilakukan oleh Indobarometer terhadap kinerja dari lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Ternyata tetap seperti yang kita sudah mungkin duga, bahwa peringkat nomor 1 yang merupakan tingkat kepercayaan dari publik adalah kepada KPK, kemudian diikuti oleh TNI, ketiga Presiden. Sedangkan tahu siapa yang paling tidak dipercaya? DPR. Itu di urutan keempat? Iya, DPR itu bahkan mohon maaf itu di peringkat paling bawah. Tingkat kepercayaan itu hanya di kisaran 42% saja yang tidak percaya gitu. Ini respondennya dilakukan dari tanggal 14 sampai tanggal 22 September yang lalu terhadap 1.200 orang dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin error sebesar 3%. PR buat anggota Dewan Republik Indonesia tentunya ini semua. Dan berikutnya kita juga masih memiliki informasi khususnya dari dunia ekonomi, di mana kemarin kan sudah diketahui bahwa solar ini turun sebesar Rp200 per liternya. Nah, ini ternyata belum bisa memberikan satu dampak yang signifikan, terutama bagi pengemudi angkutan umum. Selang 3 hari setelah pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 3, harga solar akan turun Rp200 per liter. Tanggapi hal ini, pengemudi angkutan umum di Banda Aceh berharap pemerintah bisa menurunkan lagi harga solar. Karena menurut mereka, antara pendapatan dan pengeluaran hasil dari membawa mobil antar kabupaten di Aceh belum seimbang. Menurut saya, apa 100 apa 300 itu kan hak mereka. Ya kan kita menerima apa yang ada. Ya. Tapi diharapkan lebih turun lagi. Iya, diharapkan ada, kalau bisa lebih daripada 200 gitu kan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kebijakan penurunan harga solar dinilai tak memberikan pengaruh besar pada bisnis transportasi angkutan umum. Menurut para sopir bus di Terminal Terboyo, Semarang, permasalahan utama yang dialami adalah sepinya penumpang. Pendapatnya harus diturunkan solar. Permasalahannya apa? Permasalahannya sudah cari penumpang susah, terus pendapatan berkurang banyak. Ya kalau kira-kira 500-an tuh sudah bagus lah, sama dapatnya gitu. Harga jual BBM yang berkali-kali mengalami perubahan cukup membingungkan para sopir angkot di kota Manado, Sulawesi Utara. Tarif angkot yang naik akibat perubahan harga BBM beberapa waktu lalu akan kembali disesuaikan. Ya, ada pengaruhnya sedikit saja. Karena apa? Dalam torang per rate itu 20 liter. Berarti dalam satu rate itu kita cuma turun 4.000 perak. Tapi kalau tarif lagi pemerintah mau turunkan tarif antar kota kita ini, dia berarti kita kan bisa dirugikan juga. Dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Rabu lalu, pemerintah menurunkan harga solar dari sebelumnya dijual Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter. Selain itu, bahan bakar jenis Aftur serta Pertalite dan Pertamax juga ikut diturunkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.